Yesus, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Di hadapan Tuhan, Yesus, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Dan terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan akan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan tentang berharga dan mulia. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat yang keempat, di mana firman-Nya berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan berkata kepada setiap kita hari ini bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita ini berharga dan mulia, dan Dia mengasihi kita karena kita ini ciptaan yang paling mulia. Kita ini diciptakan, saudaraku, serupa dengan gambar Tuhan, berbeda dengan ciptaan yang lain, seperti dikatakan Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lihat, Tuhan berkata bahwa kebenaran firman-Nya
bahwa kita ini diciptakan serupa dengan apa? Dengan gambaran Tuhan. Jadi ini kita ini ciptaan yang mulia, saudaraku. Bahkan Tuhan berkata bahwa kita ini diberikan kuasa atas seluruh ciptaan yang lain. Luar biasa betapa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Sebenarnya Tuhan ini benar-benar Tuhan yang penuh kasih atas setiap kita manusia. Tapi seringkali manusia tidak menyadarinya itu. Kadangkala ketika situasi yang tidak baik atau kegagalan yang kita alami di dalam pekerjaan, di dalam studi barangkali, atau ketika kita membangun hubungan relasi, khususnya anak-anak muda dalam membangun hubungan dengan kekasihnya, tiba-tiba di tengah jalan mengalami putus hubungan itu. Tidak ada kecocokan barangkali. Mereka merasa kegagalan yang mereka alami. Mereka merasa bahwa mereka benar-benar, saudaraku, sepertinya mereka merasa hidup mereka tidak berharga. Mereka merasa hidup mereka tidak berguna. Dan mereka menjadi rendah diri, merasa aku ini rendah ya. Aku beda dengan orang yang lain. Tapi Tuhan ingin mengatakan bahwa kita ini berharga. Kegagalan yang kita alami, atau barangkali masalah yang kita hadapi di dalam pekerjaan, sekali lagi saya katakan, di dalam keluarga, di dalam membangun relasi dengan orang lain, atau barangkali dalam studi. Saya mau katakan hari ini, Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Tuhan mengasihi kita. Tapi seringkali yang saya katakan tadi, tekanan yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi ini membuat kita merasa, aku benar-benar sepertinya Tuhan gak mengasihi aku. Tuhan membiarkan semua ini terjadi. Sepertinya Tuhan meninggalkan aku. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi sebenarnya kita yang menjauh dari Tuhan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Maka itu seringkali iblis memakai keadaan seperti ini untuk mendakwa kita, membuat kita ini sebenarnya, kamu tuh gak layak, kamu itu rendah, kamu itu beda dengan yang lain, Tuhan tuh membanding-bandingkan kamu. Seringkali hal itu yang selalu iblis buat untuk mendakwa kita, membuat kita semakin hari semakin tertekan, membuat akhirnya kita, saudaraku, kehilangan pengharapan, kita kemudian menjadi putus asa, akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Akhirnya banyak orang, mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka lakukan perbuatan-perbuatan dosa, mereka berzina, atau barangkali mereka, saya katakan, mereka pakai yang namanya narkoba untuk menyelesaikan, untuk menghilangkan kepenatan, mereka menghilangkan kegelisahan dalam hidup mereka. Mereka terlibat atau mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Mereka terikat akhirnya dengan alkohol, dengan narkoba, akhirnya membuat dampak yang sebenarnya tidak baik kepada mereka, akan menambah masalah yang baru, sehingga akan merusak kesehatan mereka. Akhirnya juga mereka akan terlibat dengan pihak berwajib karena pemakaian narkoba dan segala macam. Hidup mereka akan semakin hancur. Tapi hari ini Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah yang selalu ingin memberikan, saudaraku, jalan keluar. Dia adalah Tuhan yang memberikan sebuah pengharapan yang baru buat setiap kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin hari ini kita bangkit dari keterpurukan, kita bangkit dari kegagalan yang kita alami hari ini. Tuhan mau katakan bahwa setiap kita berharga dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Apapun hari ini yang terjadi dalam hidup kita, barangkali hari ini kau sedang mengalami kegagalan, saya mau katakan, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan sanggup mengangkat, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Yang Tuhan mau hari ini engkau menyadari betapa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan menyayangi setiap kita. Maka itu Tuhan katakan bahwa kita ini berharga dan mulia, saudaraku. Buktinya apa? Firman Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat yang 16, Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya, saudaraku, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Bapak Ibu Saudaraku, lihat betapa besarnya kasih Tuhan buat setiap kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita ini sebenarnya seharusnya dihukum. Kita seharusnya binasa karena perbuatan dosa kita. Tapi karena begitu besar kasihnya, dia rela datang ke dunia ini. Dia menjadi manusia. Kemudian dia rela mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kesalahan kita, supaya kita, saudaraku, yang salah boleh dibenarkan, kita boleh diselamatkan, dan kita beroleh hidup yang kekal. Betapa besarnya kasih Tuhan itu. Kalau kita menyadari tentang betapa besarnya kasih Tuhan itu, kita tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita kok. Dia selalu ada buat aku. Tapi saya katakan tadi, iblis seringkali mendakwa memutarbalikkan kenyataan. Seperti Allah itu membenci kita, seperti Allah itu menghukum kita, seperti Allah itu benar-benar Tuhan yang kejam, gitu. Membiarkan kita terpuruk, hancur, mengalami kegagalan. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, Bapak Ibu Saudaraku, kasih-Nya itu tetap nyata. Sekalipun hari ini kita jatuh, barangkali kita gagal dalam benar-benar dalam hidup di dalam kekudusan, Tuhan berkata kalau kita mau kembali kepada Dia, kita mau, saudaraku, merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita kembali dan percaya, dan kita mau hidup dalam kebenaran. Firman-Nya berkata demikian, Yesaya 1 ayat 18. Firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihat, saya mau katakan, Tuhan, saudaraku, Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dikatakan di sini, dikatakan sekalipun dosa kita merah seperti, saudaraku, kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti apa? Bulu domba. Tuhan sanggup menyucikan kita, sanggup, saudaraku, memurnikan hidup kita menjadi baru, sehingga kita akhirnya boleh hidup mengalami kebaikan, kasih, dan anugerah-Nya. Jadi hari ini Tuhan ingin mengatakan buat setiap kita bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Maka itu seringkali apa yang tuh orang katakan kepada kita, seringkali juga itu membuat kita terluka. Apalagi kata-kata yang negatif, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang mencaci maki kita, yang sepertinya, saudaraku, itu membuat kita tanpa mereka sadari, itu melukai hati kita, menyakiti hati kita, dan kita menyimpan itu, dan membuat kita, aduh, benar ya omongan orang itu, benar-benar nyakitin, benar-benar gua ini nggak layak, benar-benar gua ini benar-benar aku ini orang yang tidak berharga, aku benar-benar tidak berharga. Tapi saya mau katakan hari ini, apapun kata orang yang negatif tentang engkau, saudaraku, jangan itu kau biarkan mempengaruhi pikiranmu dan hatimu. Orang berhak ngomong apapun tentang kita. Kita tidak bisa menutup mulut mereka. Kita tidak bisa, saudaraku, menutup mata kita untuk memandang kita, sepertinya memandang merendahkan kita. Kita nggak bisa menutup mata mereka atau menutup mulut mereka. Mereka punya hak untuk berbicara, mereka punya hak untuk menilai kita. Tapi kita juga punya hak, saudaraku, untuk tidak mendengarkan ucapan mereka. Kita punya hak untuk tidak terpengaruh atas pandangan mereka tentang kita, kalau hal itu hal yang negatif. Biarkan, saudaraku, mereka ngomong apapun tentang kita yang tidak baik. Kita nggak usah masukin, saudaraku, di telinga kita, kemudian kita masuk ke dalam pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita. Tapi biar apa yang mereka ucapkan kita dengar, keluarkan itu, saudaraku, dan jangan membiarkan perkataan itu mempengaruhi pikiran saudara. Biarkan aja mereka memikirkan apa yang mereka ucapkan. Biar aja mereka memikirkan apa yang mereka pandang yang tidak baik tentang kita. Biarkan mereka nggak bisa tidur. Kenapa kita nggak bisa tidur?
Kenapa kita nggak bisa makan atas ucapan mereka atau pandangan mereka? Biar aja mereka yang bisa makan. Betul, saudaraku? Jadi kita tetap enjoy, kita tetap sukacita. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini berharga dan mulia. Tuhan mengasihi kita. Sekarang orang menyakiti kita, kita harus berkata kepada diri kita bahwa Tuhan mengasihiku. Tuhan yang akan bertindak membela kita. Yang kita lakukan bukan melawan atau membalas, tapi biarlah kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita melepaskan pengampunan. Biar kasih Tuhan itu sendiri akan mengalir, menjamah mereka, mengingatkan mereka. Dan biarlah Tuhan yang berurusan dengan mereka. Urusan kita cuma satu, yaitu tetap hidup di dalam kebenaran, hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sadarilah bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kasih-Nya itu yang akan menyembuhkan, akan memulihkan hati kita yang terluka. Maka itu hari ini teruslah mencari Tuhan. Teruslah untuk terus berdoa dan bergaul akrab dengan Tuhan. Hanya ketika engkau ada tinggal di dalam hadirat Tuhan, sekali lagi engkau akan mengalami kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidupmu. Dan engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan akan engkau alami. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah untuk terus mempercayai bahwa Tuhan itulah ada Tuhan yang baik, Tuhan yang perhatian dengan kita, Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan juga bahwa kita ini, saudaraku, biji mata Tuhan. Bayangkan, dikatakan di Ulangan 32 ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bayangkan, Tuhan katakan bahwa kita ini seperti biji mata Tuhan, saudara. Sekalipun kita barangkali ada di sebuah gurun, atau sekarang ini kita ada di dalam tengah-tengah ketandusan, di padang belantara, saudaraku, sepertinya semuanya sepertinya gersang. Keadaan ekonomi kita sepertinya terpuruk. Bisnis pekerjaan kita mengalami keterpurukan. Masalah dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan. Barangkali hari-hari ini kita sepertinya mengalami banyak masalah di dalam kesehatan kita. Dokter memvonis barangkali kita tidak bisa mengalami kesembuhan. Dan segala macam hal-hal yang barangkali hari-hari ini kita hadapi yang tidak baik. Tapi sepertinya kita ada di padang gurun. Sepertinya kita ada di tengah-tengah ketandusan, di tengah-tengah padang belantara. Tapi ingat, Tuhan berkata bahwa Dia akan mengelilingi kita, Dia mengawasi kita, bahkan kita akan dijaganya, saudaraku, seperti biji matanya. Jadi lihat, Tuhan itu senantiasa Dia akan memperhatikan, menjaga, melindungi dan mengawasi kita seperti biji matanya. Bayangkan, kalau biji matanya ini kena debu aja kita ini. Kalau kita kena debu, kita langsung bersihkan. Maka itu hari ini, kalau kita dilukai, kita dikecewakan, percayalah saudaraku, Tuhan gak akan tinggal diam. Dia akan bertindak menolong kita. Dia akan campur tangan menyelesaikan persoalan kita. Dia akan membela kita. Dia akan menyatakan kebenarannya. Orang boleh memfitnah kita. Orang ingin berusaha barangkali menghancurkan kita dengan banyak macam cara. Tapi percayalah, kalau kita ada selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita selalu tinggal di dalam saudaraku hadiratnya. Sekali lagi saya katakan, saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Dikatakan di sini, saudaraku, bahkan Dia selalu mengawasi keadaan kita. Tuhan akan mengawasi keluarga kita. Tuhan akan mengawasi bisnis kita. Ada rencana saja, Tuhan akan gagalkan semua itu.
Maka itu hari-hari ini, sadarilah bahwa kita ini berharga dan mulia. Bangkit dari keterpurukan saudara. Sadarilah bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Kita ini biji mata Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Hari-hari ini kita lihat bagaimana banyak orang akhirnya ketika mereka terpuruk, mereka akhirnya putus asa, dan akhirnya mereka mengambil keputusan dengan bunuh diri. Hari ini kita dengar berita-berita, bahkan di Jepang, di Korea, bahkan di Indonesia, angka bunuh diri itu semakin meningkat. Karena mereka merasa diri mereka nggak berguna, tidak berharga, ya kan? Dan akhirnya mereka mengambil keputusan yang salah. Saya mau katakan bunuh diri tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi saudara akan mengalami sebuah masalah yang lebih besar nantinya setelah kematian. Yaitu saudara akan ada di sebuah neraka, di mana di sana ada api yang menyala. Di sana saudaraku, saudara akan mengalami kesakitan yang luar biasa yang tidak pernah habis-habisnya. Jadi hari ini saya mau katakan, ada kesempatan. Kalau hari ini engkau ingin ambil keputusan yang salah seperti ini, bertobat, kembali kepada Tuhan, cari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan, Tuhan akan memberikan engkau kemenangan, Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar, dan engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Tuhan akan membela engkau hari ini. Hari ini percayalah, ketika engkau direndahkan, ketika engkau barangkali direndahkan, percayalah, ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi. Tuhan akan mempromosikan engkau. Tuhan akan berikan engkau kepercayaan yang lebih besar, Bapak Ibu Saudaraku. Percayalah. Saya pun pernah mengalami banyak hal dalam kehidupan saya. Kadang-kadang keadaan situasi yang tidak baik. Kadang-kadang kata-kata orang yang menyakiti, melukai, membuat akhirnya sepertinya saya tidak berharga, sepertinya saya nggak berguna. Tetapi Tuhan ingatkan, seringkali Dia katakan bahwa kamu David, kamu berharga dan mulia. Aku mengasihi engkau. Saya barangkali nggak bisa membela diri, saya barangkali tidak bisa melawan. Tapi yang saya cuma lakukan, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mencari Tuhan. Saya muliakan Tuhan. Di situ saya mengalami kekuatan, sehingga saya bisa melepaskan pengampunan. Saya bisa melepaskan kasih. Dan saya melihat bagaimana akhirnya Tuhan, Dia bekerja, membela, menyatakan kuasanya, pembelaannya, kebenarannya. Dan saya melihat bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan. Dan saya melihat kemenangan demi kemenangan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau sakit, percayalah bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan mengawasi, Dia tahu keadaan kita. Dia tahu kesakitan yang kita alami. Dia tahu barangkali kita hari ini mengalami masa-masa yang sulit dengan kesehatan kita untuk kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada. Dia akan memberikan kau kekuatan untuk kau bisa menghadapi keadaanmu itu. Percayalah bahwa mujizatnya masih ada. Ketika kita tetap percaya, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu. Tuhan sanggup memberikan engkau, anak-anak muda, barangkali engkau sedang mengalami putus hubungan dengan pacarmu. Percayalah, Tuhan akan berikan kau teman hidup yang terbaik. Cari Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Jangan melakukan hal yang salah. Dengan akhirnya kita lihat hari-hari ini, akhirnya dua pasang sejoli ngambil keputusan untuk bunuh diri. Saya mau katakan sekali lagi, itu bukan penyelesaian. Tapi hari ini saya mau katakan, hari ini Tuhan sanggup beri yang terbaik. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita ketika kita melekat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi hari ini kebenaran akan firman Tuhan itu yang akan Tuhan nyatakan. Dia akan menyatakan kebenarannya. Maka itu kebenaran gak perlu dibela. Barangkali orang katakan kita, kamu begini, seperti menghakimi kita bahwa kita yang salah. Padahal kita nggak melakukan hal itu. Yang perlu saudara lakukan sekali lagi, izinkan Tuhan yang berkarya dan bekerja. Biarlah kebenaran daripada Allah itu yang akan membela saudara. Dan saya percaya, orang-orang yang mempermalukan kita, dia akan dipermalukan. Percaya itu. Jadi hari ini,
Jangan membuat reaksi yang salah dengan membalas, bahkan dengan pertengkaran. Diam saja. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang menyatakan pembelaannya. Ketika engkau disakiti, diam, saudaraku. Ketika engkau mengalami keterpurukan, diam. Jangan membalas, jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, keluh kesah, atau hal-hal yang negatif. Tapi biarlah mulut kita ini yang selalu mengagungkan nama Tuhan. Kita selalu katakan, Tuhan baik. Apapun keadaanku, Tuhan baik. Tuhan mengasihi aku berharga dan mulia. Saya percaya kalau sesuatu yang berharga itu gak mungkin ditaruh di tempat yang kotor atau yang tidak baik. Gak mungkin ditaruh di tempat sampah. Pasti di tempat yang mulia, tempat yang baik. Dan saya percaya suatu saat nanti, karena kita ini berharga mulia seperti berlian, gak mungkin ditaruh di tempat yang tidak baik atau tempat-tempat yang kotor. Pasti akan ditaruh di tempat yang aman, yang baik. Maka itu saya percaya, karena kita ini berharga seperti berliannya Tuhan kita ini. Maka saya percaya Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang terbaik. Dia akan mempermuliakan kita. Dia akan mengangkat kita. Dan supaya apa? Nama Yesus dimuliakan lewat hidup kita. Yang perlu kita lakukan hari ini, kita menyadari bahwa kita berharga. Orang boleh ngomongin kita sepertinya kita ini, sampah, sepertinya kita nggak berguna. Ingat, biarpun berlian ditaruh di lumpur, biarpun berlian, saudaraku, ditaruh di tempat yang sampah, tetap dia berlian. Percayalah, seringkali perkataan orang itu membuat kita ini seperti berlian ditaruh di tempat sampah. Sepertinya kita ini berlian ditaruh di tempat yang lumpur. Di tempat lumpur, sepertinya kita ini nggak berguna. Tapi percayalah, kalau engkau menyadari itu, engkau akan bangkit. Kau gak biarkan perkataan itu menguasai hidup mereka. Kau akan selalu katakan, aku berharga, aku mulia, aku berliannya Tuhan. Aku percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengangkat aku, Tuhan akan memberkati aku, Tuhan akan menyembuhkan aku, Tuhan akan membela aku. Percayalah. Barangkali di perusahaanmu banyak orang-orang hari-hari ini ingin mendemo, ingin menggagalkan atau merusak, saudaraku, perusahaanmu dengan banyak cara. Tapi percayalah, ketika saudara tersungkur di hadapan Tuhan, Tuhan akan bela. Lihat Daud, Saul ingin berusaha menghancurkan hidupnya, menggagalkan dia menjadi raja. Tapi yang dia lakukan apa? Dia kata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika dia dekat dengan Allah, dia tenang. Sekalipun banyak hal yang jahat yang direncanakan oleh Saul untuk membunuh dia, menghancurkan rencana Tuhan untuk dia menjadi raja. Tapi lihat, Tuhan bela. Tuhan membela dia, sehingga akhirnya Saul mati. Bukan karena Daud yang bunuh, tapi di dalam sebuah peperangan. Saya mau katakan hari ini, Tuhan itu Tuhan yang baik. Biar izinkanlah Tuhan yang berkarya, bekerja. Dia membela kita dengan caranya yang ajaib, bukan caranya kita. Percaya hari ini, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan campur tangan, Tuhan nanti yang akan berperang bagi kita. Dia yang akan melakukan perbuatan yang ajaib. Dan lihatlah nanti, ketika engkau menyadari yang pertama bahwa hidupmu berharga, dan engkau mulia, dan Tuhan mengasihi engkau, dan engkau sadar bahwa engkau biji mata Tuhan, saudara akan berbeda. Hidupmu akan penuh dengan semangat, hidupmu akan penuh dengan sukacita. Engkau akan selalu melihat pengharapan yang baru, engkau akan mengalami kekuatan yang baru, sehingga engkau punya semangat kembali untuk bekerja. Kau tidak akan membiarkan dirimu terus terpuruk, kau akhirnya terus meratapi mata, tapi kau akan bangkit karena kau menyadari sekali lagi bahwa engkau berharga, mulia, Tuhan mengasihi engkau, dan engkau tahu bahwa engkau biji mata Tuhan. Selalu mengawasi, Tuhan selalu melindungi, menjaga engkau. Maka itu saudara akan bangkit, saudara akan terus mau berjuang lagi untuk berusaha, bekerja keras lagi. Saudara tetap terus mau mempertahankan pernikahan saudara, saudara tetap mau untuk terus mengasihi. Jadi hari ini pemulihan dalam keluarga cuma satu, yaitu ketika engkau tetap mau mengasihi dan melepaskan pengampunan, maka itu akan terjadi. Percayalah anak muda,
bahwa Tuhan akan memberikan engkau teman hidup yang terbaik. Jangan terus terpuruk dan meratapi, sepertinya nasibku kok seperti begini. Percayalah, Tuhan punya rencana yang lebih baik, teman hidup yang lebih baik buat engkau. Dan percaya Tuhan akan berikan terbaik. Engkau berkata, Tuhan, kenapa kok aku gak bisa lanjutin studi? Saudaraku, engkau berharga dan mulia. Tuhan sanggup dengan caranya memberkati engkau. Amin. Tuhan bisa mempercayakan yang lebih besar dalam hidupmu. Yang hari ini percayalah bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu dahsyat. Masa-masa sulit yang saya hadapi pun seringkali saya katakan tadi, saya merasa saya sepertinya kok gagal, atau barangkali saya merasa saya kok merasa seperti rendah, gak berguna. Tapi saya selalu meyakinkan diri saya selalu katakan bahwa saya berharga, mulia, Tuhan mengasihi saya, dan saya adalah biji mata Tuhan. Itu membuat saya bangkit, saya semangat. Sekalipun dalam pelayanan yang saya hadapi hari ini, ada gereja yang kami gembalakan, tidak bisa ada tempat ibadah hari Minggu. Tetapi saudaraku, saya tetap meyakinkan diri saya bahwa saya percaya bahwa saya berharga, mulia, dan saya biji mata Tuhan, tahu keadaan saya. Saya percaya suatu saat nanti gereja yang saya gembalakan, Revival Worship Church, ini akan punya tempat ibadah. Kita bisa ibadah kembali secara onsite. Dan saya itu yakini, itu membuat saya semangat. Saya selalu bangkitkan, saya selalu berkata kepada diri saya percaya Tuhan akan mempercayakan tempat ibadah yang terbaik. Itu yang membuat saya bangkit dan terus melayani Tuhan. Saya terus hari ini untuk terus melayani sekalipun secara online. Saya mau katakan hari ini, jangan biarkan keadaan, masalah apapun, apa kata orang tentang dirimu, itu membuat engkau akhirnya terpuruk dan hancur. Bangkit, buat Tuhan mengasihi kita berharga, kita mulia, kita biji mata Tuhan, dimana Tuhan selalu mengawasi kita, menjaga kita, melindungi kita. Sekalipun di tengah, saudaraku, keadaan yang tidak baik, percayalah, ada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Bangkit sama-sama, saudaraku, dan percayalah bahwa ada Tuhan yang menyertai kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu saudaraku, hari ini sebelum saya mengakhiri ke penyampaian firman Tuhan, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu saudaraku. Mari, saudara punya masalah hari ini, saudara mengalami keterpurukan, saudara punya masalah, barangkali hari ini engkau merasa gagal, dan engkau merasa engkau sepertinya tidak berguna, engkau merasa dirimu rendah. Percayalah, hari ini ada Tuhan yang mengasihi engkau. Ketika engkau datang mempercayai Tuhan, Tuhan akan memulihkan engkau. Dia akan memulihkan keluargamu, Dia akan menyembuhkan sakit penyakitmu, Dia akan memulihkan keadaanmu, bisnismu, keuanganmu, bahkan masa depanmu. Tuhan akan berikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Angkat kedua tanganmu dan izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap kami. Apapun keadaan kami hari ini, Tuhan tahu kalau kami sakit, kami punya masalah dengan bisnis, pekerjaan, keuangan. Kami punya masalah, Tuhan, dengan studi kami yang gak bisa kami lanjutkan, Tuhan, karena keadaan ekonomi. Atau kami punya masalah di dalam keluarga kami. Tuhan, kami berdoa saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir, Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau jamah kami, Engkau pulihkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan campur tangan memulihkan bisnis kami. Engkau membela kami, Engkau menolong kami, menyembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur darah Yesus, yang sakit disembuhkan. Rumah tangga yang mengalami keretakan dipulihkan dalam nama Yesus. Anak-anak muda memiliki harapan masa depan yang cerah. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh melanjutkan studi dan mencapai cita-citanya. Dalam nama Yesus, Tuhan, kalau kami punya masalah keuangan, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, sehingga Tuhan Engkau memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudaraku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah, dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya memberikan sebuah informasi bahwa tanggal 4 Maret 2023 hari Sabtu jam 5:30 sore di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park
Jakarta Barat akan diadakan healing worship yang akan dilayani oleh Pastor Jeken Colose bersama tim. Saudaraku, di mana di dalam healing worship ini kita akan menyembah Tuhan bersama-sama, kita meninggikan Tuhan, kita akan diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama, dan saya percaya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan alami mujizat Tuhan. Jadi ajak keluarga, teman-teman, kalau mereka barangkali ada yang mengalami masalah dalam kehidupan dengan sakit penyakit, atau masalah dalam keluarga, atau masalah dalam hal apapun, datang bersama-sama kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Saya percaya ketika kita meninggalkan Tuhan, di situ kita akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam bisnis, pekerjaan, rumah tangga. Saudara akan lihat keajaiban karena kita melihat dalam healing worship sebelumnya yang dibuat, saudaraku. Kita melihat bagaimana Tuhan campur tangan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, dan kita melihat banyak hal-hal yang ajaib terjadi. Bukan karena kami, bukan Pastor Jacqueline, tapi karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memulihkan. Ketika kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ajak keluarga, teman-teman, bagikan informasi ini supaya pada tanggal 4 Maret nanti 2023 acara healing worship di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park, saudaraku, di Jakarta Barat jam 5:30 sore. Saudaraku, kita boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan dalam hadiratnya. Juga Bapak Ibu Saudaraku, saya memberikan informasi, terus dukung dalam doa supaya Gereja Revival Worship Church boleh ada ibadah pada hari Minggu. Jadi doakan, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendukung buat pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship, saudara bisa mengirimkan, saudaraku, persembahan saudara atau perpuluhan saudara lewat rekening yang tertera di bawah ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap semangat bersama-sama untuk terus, saudaraku, mengasihi, melayani Tuhan, dan saya percaya ketika kita selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu mengasihi, memperhatikan kami, dan kami tahu bahwa kami ini berharga dan mulia. Maka itu saat ini Tuhan, biarlah berkat-Mu itu Tuhan Engkau curahkan atas setiap kami semuanya. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku.